Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Cahaya Ramdayani dari Manajemen Angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal UAS Statistika 1 angkatan saya tahun kemarin yaitu 2024. Saya akan langsung menjelaskan ke nomor 2. Data berikut ini menunjukkan besarnya tabungan masyarakat yang bisa diserap oleh suatu bank di Tasikmalaya selama 5 tahun terakhir. Tahun tabungannya dimulai dari 2019 dengan besar 179 juta, ada tahun 2020 dengan besar 184 juta, lalu 2021 198 juta, 2022 188 juta, dan terakhir ada 2023 sebesar 203 juta. Dari data di atas, tentukanlah ramalan besarnya tabungan yang bisa diserap bank selama tahun 2024. Yang kedua, ramalan besarnya tabungan yang bisa diserap bank tersebut pada triwulan ketiga tahun 2024. Oke, di sini kita akan langsung menjawab pertanyaan A. Yang ditanya yaitu ramalan besarnya tabungan yang bisa diserap oleh bank pada tahun 2024. Nah, untuk meramalkan besarnya tabungan pada tahun 2024 dapat digunakan metode regresi linear sementara. Di mana langkah pertama kita harus menentukan variabel dan datanya nih. Kan tadi data yang diberikannya ada tahunnya dan juga besar tabungannya. Tahunnya dimulai dari 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023. Nah, karena ada 5, berarti jumlah data atau disimbolkan dengan N kecil yaitu 5. Untuk mempermudah perhitungan, tahun dapat diubah menjadi variabel waktu X dengan titik tengah min X adalah 0. Karena ini tahunnya ganjil gitu ya. Jadi nilai X-nya itu bisa dimulai dari min 2, min 1, lalu 0, 1, dan 2. Jadi, syarat X itu harus 0. Jadi sebenarnya itu bebas ya, mau dimulai dari 1, 2, atau min 1, min 2, asalkan nanti pada saat dijumlahkan hasilnya akan 0 gitu. Oke. Selanjutnya, menghitung nilai jumlah X, jumlah Y, jumlah X pangkat 2, dan jumlah XY. Kita bisa bikin tabel ya, karena yang ditanyakan kan jumlah Y, X pangkat 2, dan XY. Tadi sudah dihitung X-nya, kita tinggal pangkatkan nih X-nya, min 2 pangkat 2, 4, min 1 pangkat 2, 1, dan seterusnya. Lalu kita jumlahkan hasilnya berapa? 10. Terus kita cari XY-nya, berarti tinggal mengkalikan X dengan Y. Berarti yang tahun 2019 ini, kita tinggal kalikan dengan ini, min 2. Jadi 176 kali min 2 hasilnya min 352. Lalu ada 184 dikali min 1 hasilnya adalah min 184. Dan seterusnya sampai selesai. Oke. Lalu sudah dihitung semuanya, menghasilkan jumlah Y sebesar 949, jumlah X sama dengan 0, jumlah X kuadrat sama dengan 10, jumlah XY sama dengan 58. Nah, kita masukkan nih ke rumus ramalan tabungan, yaitu rumusnya Y sama dengan A ditambah B kali X. A-nya rumusnya yaitu jumlah Y dibagi N, dan rumus untuk B-nya yaitu jumlah XY dibagi jumlah X kuadrat. Tadi kan udah dihitung ya, jumlah Y-nya adalah 949, N-nya kan banyak data yaitu 5, menghasilkan 189,8. Lalu B-nya jumlah XY-nya kan 58, lalu jumlah X kuadratnya 10, tinggal dibagi 58 dibagi 10 hasilnya 5,8. Nah, selanjutnya untuk tahun 2024 nilai X-nya sama dengan 3. Kenapa 3?
Kita lihat lagi nih ke data ini, ke data tabel ya. Di sini 2023 nilai X-nya adalah 2. Berarti kalau ditambah ke bawah 2024, berarti X-nya sama dengan 3. Itu ya. Jadi kita tinggal memasukkan si X ini ke rumus tadi yang sudah diketahui 189,8 ditambah 5,8X, berarti kita tinggal masukkan nih 5,8 dikali 3. Hasilnya jadi 17,4. Tinggal dijumlahkan dengan 189,8, hasilnya yaitu 207,2. Jadi, ramalan besarnya tabungan yang bisa diserap bank pada tahun 2024 adalah sebesar 207,2 juta rupiah. Oke, itu udah ya untuk nomor A. Kita lanjut ke nomor B. Ramalan besarnya tabungan triwulan ketiga tahun 2024. Step pertama, kita harus menghitung rata-rata bulanannya. Hasil ramalan tahun 2024 adalah 207 juta rupiah. Rata-rata tabungan per bulan untuk tahun 2024 adalah, kita tinggal membagi rata-rata per tahunnya dibagi 12, hasilnya 17,2667 juta. Nah, sebenarnya untuk mencari triwulan ketiga itu kan kita tinggal mengasumsikan gitu ya kan. 1 tahun itu kan bisa dihitung 12 bulan. Lalu dalam 1 tahun itu ada berapa triwulan nih? Berarti ada 4 ya. 12 dibagi 3 itu ada 4. Jadi 1 tahun itu sama dengan 4 triwulan. Nah, 1 triwulannya itu kan 3 bulan. Lalu yang ditanyakannya itu adalah triwulan ketiga tahun 2024. Berarti kita bisa menghitung misalkan Januari, Februari, Maret itu 3, berarti 1 triwulan. April, Mei, Juni itu adalah triwulan kedua. Juli, Agustus, September itu adalah triwulan ketiga. Berarti 3 triwulan itu sama dengan 9 bulan. Nah, sebenarnya hasil ini tuh bisa dikalikan dengan 9, jadi 17,2667 dikali 9. Kayak gini juga bisa ya. Tapi di sini aku menghitung lagi dengan cara mencari per 1 triwulannya dulu. Dimana besar tabungan 1 tahunnya itu dibagi dengan 4. Karena 1 tahun itu kan tadi ada 4 triwulan. Jadi aku mau mencari dulu berapa nih harga tabungan yang bisa diserap bank selama 1 triwulannya. Nah, tinggal 207,2 dibagi 4. Hasilnya itu 51,8. Karena yang ditanyakan adalah triwulan ketiga, berarti kita tinggal mengalihkan si 51,8 ini dengan 3. Karena 51,8 adalah nilai 1 triwulannya. Nah, hasilnya yaitu 155,4. Jadi, besar tabungan triwulan ketiga tahun 2024 adalah 155,4 juta. Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Buatlah sebuah kasus distribusi normal beserta solusinya dengan 3 permasalahan, lebih dari, maksimal, antara. Oke, di sini aku ngambil satu contoh soal. Di sebuah toko kosmetik, rata-rata pembelian fashion oleh pelanggan dalam sebulan adalah 50 unit dengan standar deviasi 10 unit. Hitunglah berapa persentase pelanggan yang membeli lebih dari 60 unit fashion. Yang kedua, berapa jumlah maksimal fashion yang dibeli oleh 25% pelanggan. Dan yang terakhir adalah berapa persentase pelanggan yang membeli antara 40 sampai 45 unit fashion. Nah, untuk yang A berarti yang ditanyakan adalah nilai Z untuk 60 unit fashion. Nilai rata-ratanya kan tadi 50 unit, standar deviasinya 10. Nah, untuk menghitung unit, nilai Z dihitung sebagai berikut dengan rumus Z sama dengan X dikurangi
nilai rata-rata dibagi standar deviasi. Nah kan yang ditanyakannya itu 60, berarti nilai X-nya itu adalah 60, dikurangi rata-ratanya 50, dan dibagi standar deviasi yaitu 10. Hasilnya adalah 1. Nah, lalu kita lihat nih dari tabel P, Z lebih kecil sama dengan 1, berapa? Nah, di sini adalah 1, berarti kan itunya 0, berarti hasilnya 3, 4, 1, 3. Berarti Z lebih kecil sama dengan 1 sama dengan 0,3413. Maka Z lebih besar dari 1, yaitu 1 dikurangi 0,3413, hasilnya 0,6587. Jadi, persentase pelanggan yang membeli Cushion lebih dari 60 orang adalah 65,87%. Yang kedua, jumlah maksimal Cushion yang dibeli oleh 25% pelanggan. Tadi kan nilai probabilitas P, Z lebih kecil dari Z2. Karena kan tadi yang satu udah ya, ini di atas. Digunakan untuk menemukan nilai Z2 yang sesuai dari tabel distribusi normal standar. PZ lebih kecil dari Z2 sama dengan 0,25 atau bisa diperkecil 0,2. Dari tabel 0,2 nah ini 0,2 berarti ini ya 0,793. Tinggal kita masukkan ke rumus X sama dengan nilai rata-rata ditambah Z dikali nilai standar deviasi. Jadi X sama dengan 50 ditambah nilai Z-nya tadi 0,0793 dikali standar deviasinya 10. Maka X sama dengan 50 ditambah 0,793, jadi hasilnya X sama dengan 50,793. Nilai X dibulatkan menjadi bilangan bulat terdekat karena mewakili jumlah unit Cushion. Jadi X-nya sama dengan 51. Jumlah maksimal bedak yang dibeli oleh 25% pelanggan adalah 51 unit Cushion. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Berapa persentase pelanggan yang membeli antara 40 sampai 45 unit Cushion? Nilai Z untuk 45 unit dihitung menggunakan rumus yang sama, di mana X sama dengan 45, rata-ratanya 50, dan standar deviasinya 10. Jadi, Z 45 sama dengan X dikurangi nilai rata-ratanya yaitu 45 dikurangi 50, lalu dibagi standar deviasinya yaitu 10, menghasilkan min 5/10, jadi nilainya adalah min 0,5. Lalu probabilitas pelanggan membeli antara 40 dan 45 unit Cushion adalah P40 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada 45. Yang setara dengan PZ lebih kecil dari min 0,5 dikurangi PZ lebih kecil daripada min 1. Nah, dari tabel distribusi normal diketahui Z lebih kecil dari min 0,5 sama dengan 0,3085 dan Z lebih kecil daripada min 1 adalah 0,1587. Mohon maaf di sini aku nggak bisa nampilin tabel Z minusnya ya, karena aku udah lupa gitu liatnya di mana, soalnya kan kayak tabel Z tuh beda-beda. Nah, aku yang tadi itu dari dosennya langsung. Nah, jadi nilai P40 lebih kecil daripada X lebih kecil dari 45 adalah 0,3085 dikurangi 0,1587, hasilnya yaitu 0,1498.
Jadi persentase pelanggan yang membeli antara 40-45 cushion adalah 14,98.